gedung Belanda, Bang. Dikejar pocong, Pak. Kebetulan kecelakaan itu ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pos Ronda Channel yang tentunya selalu memberikan kita semua hidangan hiburan. Nah, mungkin channel kami baru, jadi apabila banyak kesalahan tolong dikoreksi untuk kebaikan dan kemajuan dari channel kami ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita selalu dapat berkumpul bersama dengan tim Pos Ronda Channel. Oke, pada malam hari ini mungkin kami akan membawakan cerita atau tema pada malam hari ini yaitu bercerita tentang kehidupan pribadi masing-masing atau pengalaman pribadi mengenai mungkin lebih ke cerita horor ataupun mistik. Dan bisa kami perkenalkan sebelumnya, mohon maaf, perkenalkan saya sendiri, Anwar, dan sebelah kiri saya dengan Mas Agung, Bang Ji, Bang Ji atau Mas Fuji, dan Pak Majid, dan Omendo. Oke, bisa dimulai saja mungkin cerita pribadi yang menyangkut mengenai hal-hal mistik di kehidupan masing-masing dari kami. Bisa dimulai dari Mas Agung mungkin, yang sebelah kiri saya. ya. Terima kasih Mas Anwar. Ini kalau buat cerita pribadi yang ada nyangkut-nyangkut serem atau horornya, Mas. Jadi gini, kalau aku sih latar belakangnya sopir. Sopir mobil derek itu, Mas. Mobil bawa mobil itu kan. Iya. Ya, rutinitas sehari-hari sih jemput mobil kecelakaan, jemput mobil dari showroom, jemput mobil trouble, macam-macam lah, Mas. Jadi sudah banyak klien lah ya, selama ini ya. Alhamdulillah cukup banyak. Nah, ya tuh kalau buat apa? Memang banyak sih cerita-cerita yang horor kan. Cerita horor yang pengalaman pas lagi di lapangan itu kan. Iya. Itu. Jadi mungkin bisa diceritakan sepenggal kisah dari mungkin banyaknya Mas Agung sudah mungkin banyak klien kan selama ini, mungkin ada sedikit cerita horor lah istilahnya. Enggak apa-apa, silakan santai aja ini. Boleh ya? Ya, boleh. Tema kita kan Pos Ronda, jadi santai ronda aja kita ya, sambil ngeronda malam ini. Jadi Ya, jangan terlalu tegang, Pak. kalau buat narik sih, buat tarikan apa customer itu sih macam-macam, tapi yang paling berkesan itu, yang paling horor itu sih, ada kita pernah ngangkut derek mobil dari kota Pangkal Pinang. Itu kita bawa mobil, harus bilang bekas laka lantas kan. Itu dari Pangkal Pinang ya? Iya, dari Bangka. Dari Bangka bawa ke Palembang kan? ke Palembang. Iya. Jadi mobil itu laka tunggal sih. Nggak perlu disebut lah. Iya. Identitas si pengemudi Karena kan? menyangkut privasi. Iya. Jadi itu kita jemput di pos lantas, laka lantas di Pangkal Pinang, kita bawa ke Palembang. Yang cerita yang seremnya tuh ketika mobil itu kan nyebrang, Mas, kalau buat dari Bangka kan, Pangkal Pinang itu kan Bangka. Bangka ke Palembang itu nyebrang di pelabuhan. Nah itu kebetulan pas sore kan. Sore. Mobil tuh udah bentuknya udah kayak sepatu gitu kan, hancur mobilnya. Kita bawa lah itu. Nah di dalam pas masuk ke kapal itu cuaca mendung kan di dermaga itu kan. Iya. Mendung itu kok tiba-tiba ada bau amis gitu, masih dalam kapal itu kan. Di mobil yang Mas bawa. Kita tadi prasangkanya baik-baik aja kan. Kita pikir mobil udah 3 bulan baru kita jemput kan, ada si bercak-bercak darah di situ, udah mulai kering kan. Iya. Rasanya sih udah nggak ada bau lagi. Kita pikir ada mobil bawa ikan gitu kan. Benar. Rupanya kalau dicek
rata-rata bawa ini minuman botol itu kan nggak mungkin bawa nyamis kan. Iya. Tiba-tiba kru kapal bilang kok amis ya, mobil yang kamu bawa kali gitu kan. Iya. Tapi pas kita cek darah ada sih, bercak darah itu cuma udah kering. Kabarnya sih ada orang meninggal sih, lebih dari 1 orang itu kan. Iya. Nah jadi waktu bau amis itu tiba-tiba mendung, cuaca hujan itu mas. Cuaca hujan, udah kita prasangka baik aja lah, mungkin bau dari laut dari apa kan. Naiklah kita ke atas dek. Kalau parkir mobil di bawah, buat penumpang kan di atas, kita naik ke atas kan. Iya. Sudah berjalan sampai di Palembang, menepi di dermaga, udah nyandar kapal di Palembang. Sampai kita istirahat dulu di rumah temen. Mampir dulu karena hujan itu nggak berani ke pool dulu kan. Iya. Istirahat dulu lah, ngobrol-ngobrol bentar. Nah temen tuh ada yang kalau bahasa Palembangnya nyeletuk, langsung spontan bilang. Iya, spontan lah istilahnya, ya. Kata-kata spontan lah kan. Katanya, nanti ada setan, hantu katanya bilang gitu kan. Iya. Kataku nggak lagi, kita prasangka baik aja, doain aja yang korban itu kan semua diterima gitu kan. Nah pas udah kita istirahat, tidurlah kita di rumah temen tuh. Tiba-tiba besok temen tuh bilang, udah mobilnya langsung dibongkar aja, maksudnya langsung diantar ke tempat customernya aja kan. Nah, kok gitu? Kenapa, emang ada apa kan gitu? Rupanya waktu malam itu dia bilang kayak ada yang gendang-gendang, itu yang bilang nanti ada ngantu itu bilangnya. Ada yang gendang-gendang, jadi kedengaran bunyi kayak gendang-gendang itu. Di dalam apa itu yang suara gendang-gendang? Di dalam rumah itu mas, rumah tempat kami istirahat, rumah temen. Oh itu. Di rumah temen yang tempat istirahat itu. Ada suara kayak gendang-gendang. Iya, ada suara kayak gendang-gendang itu kan. Jadi salah satu pengalaman yang horor sih menurut aku tuh itu. Kalau kita pribadi nggak, karena kita sempat izin doa dulu kan. Iya. Karena nggak langsung di tempat waktu kita mau muat mobil itu kan. Tapi mungkin di situ pelajaran yang perlu dipetik tuh, jangan sembarang kita lontarin kata-kata gitu, letuk itu kan. Itu aja sih. Jangan berbicara sembarangan istilahnya. Jaga lisan gitu mas. Entah di kota manapun gitu kan, kita pengalaman sebagai sopir itu kan. Jadi cerita itu sudah berhenti di situ saja atau masih ada berkelanjutan lagi? Alhamdulillah. Atau sudah sampai di tujuan udah nggak ada? Alhamdulillah apa-apa. Sampai tujuan nggak ada apa-apa, cuma berkelanjutannya di rumah teman tuh sekitar 1 minggu. Sampai di rumah temen aja. Iya, nah berkelanjutannya di rumah temen. Dia bilang nggak bisa tidur malam, katanya ada kayak bayangan, kayak apa, terus kayak keganggu. Kata aku doain aja, karena kamu nyeletuk, kamu bilang apa sembarangan itu kan. Lah. Itu sih mas. Ya intinya kalau kita tuh dimanapun kita berada, di tempat manapun, usahakan kita jangan sembarangan bicara, jaga lisan lah ya. Itu. Jadi sepenggal kisah dari Mas Agung menyangkut dengan pekerjaannya mungkin mas ya. Iya, sopir. Mungkin jadi bisa untuk jadikan pengalaman kita juga. Kalau dimanapun kita berada, usahakan kita jangan bicara sembarangan, maupun itu di tempat ramai atau di tempat sepi, karena itu juga tidak baik bagi pribadi kita masing-masing yang seperti itu. Mungkin cerita selanjutnya mungkin bisa siapa nih kira-kira Mas Agung? Mas Majid, Mas Endo boleh, Mas Puji boleh. Apa Mas Endo dulu? Majid dulu ya. Oh ya udah. Boleh. Mas Majid dulu, silakan Mas Majid. Oke, sebelumnya perkenalkan. Oh ya, silakan. Nama saya bisa dipanggil Pak Majid gitu Pak ya. Iya. Oke. Ini sih cerita lampau lah Mas gitu. Ini mohon maaf sebelumnya, ini cerita seperti Mas Agung tadi tentang pekerjaan atau di luar atau masih ketika lebih tepatnya itu di saat masih sekolah Pak. Oh berarti masih pelajar lah ya? Iya masih pelajar Pak. Ya pada saat itu sih kami ini emang bertiga Pak. Iya. Bertiga masih SMA Pak ya, kelas 3. Kebetulan pada saat itu kami udah janjian Pak, kalau besok mau bolos sekolah. Jadi suatu ketika itu udah ada rencana gitu. Rencana jahat sih Pak ya. Kebetulan pada siang itu setelah pulang sekolah kami berencana untuk besok, kebetulan besok hari Senin. Iya. Kami kan mau ngindarin upacara tuh Pak ya, rencananya kan upacara bendera kan. Jadi pas hari Minggu malam itu
kami mau berencana mau ke warnet gini Pak, bertiga kan, Mau ke warnet ya. mau ke warnet. Jadi Sebelumnya mungkin saya potong dulu maaf Ya. ya. Sebelumnya mungkin kalau misalkan dari kami nih, dari Mas Agung, apa dari Om Endo, apa dari Om Puji, ada yang ingin ditanyakan kepada sesama kita di sini ya nggak apa-apa, maksudnya saling nimbrung aja. Ya, Maksudnya biar Om cair lah. Agung nanya dengan Majid nggak apa-apa, Om. Santai aja, maksudnya. Iya, jangan terpaku di saya. Ya Benar. biar fresh kan kita. Biar kenal semua maksud saya. Oke, saya Lanjutan di ke upacara bendera tadi ya. upacara bendera. Kami itu udah rencana jahat lah gitu Pak ya. Iya. Gimana nih? Berarti itu Saya sih yang vokalin Pak. hari Senin dong. Hari Kalau Minggu. Oh. Nah, kalau pacaran Senin. Jadi pas hari Minggu malam Senin rencananya mau ke warnet kami tuh Pak bertiga. Kan pada zaman tahun 2009 2010 kan masih ada warnet tuh yang paket begadang tuh kan Pak. Iya. Jadi rencananya gitu. Nah, pada saat udah maghrib, selesai sholat maghrib, kami mau ke lokasi Pak, ke warnet kan. Nah, kebetulan kami tuh kalau mau jalan ke sana tuh kalau jalan normal nih Pak ya, jauh Pak, keliling, muter jatuhnya. Jauh ya. Iya, muter. Itu dari rumah sampai warnet tuh jauh. Jauh lumayan, kira-kira jaraknya kira-kira 25 menitan Pak. 25 menit ya. Nah, kemudian kami mau ke sana itu lewat ada sih jalan pintas Pak, jalan pintas. Oke lah, udah janjian tuh kan, jalan pintas lewat situ. Kami tuh lewat tuh, kami nggak tahu sebelumnya Pak, kalau di situ sudah terjadi kecelakaan yang ya bisa disebut tragis lah gitu Pak ya. Di tempat yang Anda lewati itu. Ya, jalan pintas itu Pak. Kami nggak tahu Pak, itu posisi jalannya kayak gimana ya, turun, habis turun nanjak. Nah, kebetulan kecelakaan itu ada di pas di turunan itu Pak. Kami nggak tahu kan, pas sudah lewat sana tuh tiba-tiba kendaraan kami kan Itu bertiga mohon tuh. maaf tuh kalau boleh tahu, Gimana? kecelakaan itu antara motor dengan motor atau mobil dengan motor. Oh, kalau kemarin tuh ceritanya itu antara motor sama mobil Pak. Motor sama mobil. Mobil truk. Mobil Posisinya truk itu lagi parkir. Saya nggak tahu kronologi pastinya Pak ya. Mungkin dia itu si cewek itu ngebut dari atas, mungkin nggak sempat korbannya ngerem. Cewek ya? Cewek Pak, Perempuan. perempuan. Setelah itu jadi kecelakaan. Berapa orang korbannya, Pak? Korbannya satu sih, cewek itu aja. Oh, cuman cewek itu aja. Parah nggak itu Mas? Nauzubillah ini Pak ya, kalau menurut kabar itu Meninggal. kalau mau dilihat wajahnya itu nggak kenal lagi gitu Pak. Mungkin di saat terjadi kecelakaan mukanya tuh bentur ke apa ya, ke bak mobil ya. Nyimbang kan. Ya kayak gitu. Cuman di saat itu posisi Anda belum tahu Belum tahu sama sekali Pak bahwa sebelumnya Anda lewat situ ada kejadian seperti itu. seperti itu, belum tahu saya Pak. Jadi kami lanjut cerita tadi, jalanlah lewat situ. Kebetulan pas lewat di jalan yang sedang terjadi kecelakaan sore itu Pak, Ya. tiba-tiba motor kami itu mati Pak. Mati nggak tahu penyebabnya apa kan. Padahal motor tadi sebelumnya maksudnya normal-normal saja ya. Normal, minyak kami sebelum berangkat isi full dulu. Bensin lah ya. Bensin lah ya kayak gitu kan, isi. Tiba, aduh kenapa nih? Bilang kan sama kawan-kawan. Nggak tahu katanya, ke dalam motor sudah dicek, nggak ada yang masalah, busi aman, minyak aman. Intinya motor normal. CB aman. Intinya motor bener-bener dalam kondisi fit normal lah ya. Fit normal ya, bisa Tapi tiba-tiba di suatu saat mati sendiri. mati sendiri Pak motornya. Dah, kita turun tuh bertiga kan, ngecek motor kiri kanan, lihat kiri kanan kan. Nggak sengaja pada saat itu saya lihat ke arah kanan Pak, pas posisi TKP terjadi kecelakaan itu kan. Nggak dicoba dorong dulu. Start dorong. Udah, kami tuh Masih kan nggak hidup. posisi tebing kan, dari atas tuh macet, emang macet. Udah kami malah langsung apa? Iya. Start dorong lah posisinya kan. Masih nggak hidup. Masih nggak hidup. Jadi di saat itu Anda melihat ke sebelah Sebelah kanan kanan pas di kejadian di kejadian yang orang TKP itu Pak ya. kecelakaan tadi. Pertama sih yang agak karena malam ya, nggak terlalu jelas Pak kelihatan itu kan. Saya lihat itu kayak ada batang pisang Pak.
batang pisang kayak apa tuh daunnya tuh kan goyang-goyang. Pas udah Padahal goyang-goyang, kena angin. iya kena angin. Padahal pada saat itu angin nggak ada pak. Oh, maksudnya. Ya posisi malam pak ya. Jadi angin nggak ada, tiba-tiba yang cuman pohon pisang itu aja gitu maksudnya. Iya. Padahal di situ banyak kan pohon pisang, ada sekitar 5 lah. Tapi pada saat itu saya lihat ada satu kok kayak nyeleneh, saya bilang kan. Beda sendiri ya. Beda sendiri. Ah, mungkin angin saya kira, kalau enggak ada tupai gitu kan yang gitu kan. Terus saya bilang sama teman saya, Pak. Mereka nggak percaya, itu halusinasi kamu aja katanya kan. Udah. Jadi Setelah itu saya nih penasaran kan. Saya ke lokasi lihat tuh kok beda daun pisangnya warna putih gitu kan, Pak. Waduh. Makin merinding kan saya kan. Udah itu Pisang apa-apa itu. iya. Pas itu nggak tahu lah ya posisinya tuh saat kayak mutar gitu pak. Tiba-tiba daun pisang tuh ya kayak mana pocong lah biasa disebut juga ya. Kelihatan tapi mukanya. kayak pocong. Mukanya tuh kayak mau ngomong ninja. Bukan kayak orang sih gitu. Kayak Tapi hancur yang lihat banget cuman gitu. Anda sendiri. Iya pertama saya pak. Terus dia pas kami saling tatap kan. Aku lihat. Sama Iya pak. Setelah itu kabur nih, nemuin teman-teman saya kan. Saya bilang, itu bro ada, kayaknya ada pocong gitu kan, ada pocong. Ah mana katanya, mana nggak ada. Pas mereka berdua ke sana tuh, baru percaya mereka pak. Berarti teman Anda juga lihat. Lihat bertiga, akhirnya kocar-kacir pak kami berlari. Berlari apa sih kalau bahasa Indonesia itu lari lah gitu ya. Berlari ke. Jadi motor tadi yang sebelumnya mati tadi Anda tinggalkan bersama Tinggalkan teman-teman. bertiga pak. Jadi istilahnya menyelamatin diri gitu pak ya. Udah agak-agak ya kami tuh ada kebetulan ada rumah gitu pak kayak pondok gitu kan. Jadi kami stay di situ pak. Tunggu subuh. Kemudian setelah azan subuh kira-kira udah rame gitu gak lalu lalang orang kan. Udah Kami banyak. balik lagi tuh lihat keadaan motor kan. Sekali aja pak diengkol hidup. Motor tadi yang Motor tadinya sebelumnya mati tiba-tiba Hidup. setelah menjelang subuh mungkin Hidup. Waduh. berarti Ini- sebelum sholat dulu. Iya, kemungkinan kayak gitu kan pak. Mungkin ya kebetulan yang kita nggak tahu juga ya. kayak gitu sih. Nah, itu pengalaman pribadi dari Mas Majid ketika Iya. mungkin masih pelajar ya. Masih belajar lah. Agak sedikit menarik juga ya. Ambil sedikit agak merinding juga saya ini. Nggak tahu kalau Mas Agung ini. Ya apalagi malam Jumat ini kan. Oh iya Mas. Iya benar. Iya. Sambil ngeronda ini sambil cerita horor tuh suasananya kayak apa gitu ya. Mungkin nanti setelah ini kami akan melanjutkan keliling ronda. Tapi sebelum kita melanjutkan keliling untuk meronda, kita bisa lanjut lagi nih cerita. Mumpung masih ada 2 teman lagi antara Mas Puji dan Om Endo. Ya, Mungkin. Puji, silakan. Oh, mungkin bisa Om Endo dulu, nggak apa-apa. Om Endo. Ya, perkenalkan saya Indo, latar belakang pekerjaan serabutan. Iya, iya. Mungkin kalau pengalaman di pekerjaan yang horor-horor belum ada sampai saat ini. Jangan sampai ada. Ya, jangan sampai ada. Itu belum ada tuh mau ada ya. Ngeri juga. Ya benar juga itu. Ya, Kata Mas Agung. seumur hidup belum pernah ngelihat dan jangan sampai ngelihat ada benda yang kayak gitu. Pengalaman horor mungkin di waktu duduk di bangku SMA. Di SMA saya itu ada yang namanya aktivitas kegiatan yang namanya mabit, Apa tuh? malam iman dan takwa. Oh, jadi sebelumnya nih cerita dari Om Endo ini agak sedikit sama lah dengan Om Majid ketika masih pelajar, sama-sama pelajar kan. Jadi ketika apa tuh acara apa namanya? Acara malam iman dan takwa mabit. Malbi. Tulisnya, iya. Kan itu ada acara buat cewek, ada acara buat cowok. Dan cewek itu datangnya pagi dan cowok dari pagi setelah hari berikutnya. Kalau cowok dari sore sampai pagi. Oh, berarti kalau cowok giat malam lah ya. Giat malam. Giat malam. Dan ada urusan sholat malam dan tes mental. Salah satunya kita disuruh
keliling sekolahan. Satu kelompok itu 2 orang, cuma bermodal lilin satu dipegang, dan kalau lilin itu mati penglihatan tuh gelap, Nggak boleh bawa senter jadi. nggak boleh, Oh, jadi nggak ada yang bawa korek gitu, Pak? nggak ada. Jadi kalau udah mati udah gitu. Iya, jalan Iya. Kayak uji nyali lah, Pak, Iya. gitu ya. kayak ya hampir sama kayak uji nyali Oke. kurang lebih. Mental tadi itu, Pak ya. Cuma senior kita bilang, panitianya bilang di atas ada senior yang jagain kalau ada apa-apa. Suatu saat saya sama teman saya ini ke bagian pertama buat keliling. Oh, bagian jatah yang nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Teman saya ini mentalnya agak kuat dibanding saya. Kita lewat jalan pertama, ada suara-suara cowok, terus ada yang pegang kaki. Pas kita lihat belakang masih kayak orang emang senior yang nakut-nakutin kita. Ya, soalnya kan memang ada senior yang berjaga-jaga ya. Iya. Nah, Anda kan sebelumnya sudah tahu juga kan. Jadi Anda mungkin merasa- berpikir positif, mungkin itu senior tuh yang ngangguin. senior. Terus selanjutnya kita lewat dari kelas ke kelas. Terus dari kelas itu kita ngelewatin toilet. Di toilet itu, Makasih Om. di toilet itu ada suara cewek ketawa. Itu toilet dari Anda jarak ketika Anda mulai berjalan tadi agak jauh, Sekitar 10 meter sekitar 10 meter dari Anda jalan dari pertama. awal, ya. Berarti kan harusnya masih Jauh. belum jauh kan Iya. 10 meter. Berarti masih ada ibarat yang Senior. start selanjutnya yang berada di situ kan? Enggak. Kalau start selanjutnya kita dikumpulin di depan sekolah, jauh dari tempat awal kita melangkah ke kelas-kelas. Berarti dari kumpulnya peserta sama start awal beda Beda. tempatnya. Oh, jadi beda. nanti dipanggil satu Iya. baru ke situ Iya, benar. tempat start. Dipanggil ke tempat start, orang 2 bawa lilin. Jadi orang 2 lilinnya 1. Iya, orang 2 lilin 1. Posisi itu hujan gerimis. Waduh. Hujan gerimis, malam-malam nggak ada pencahayaan, cuma lilin. Itu kan lilin kalau dipegang Iya, netes itu. iya. Panas dong kena. Iya. Nih, jari. Ada Oh, kayak pakai tatakan ya. iya, kayak Apa apa? tuh namanya? Pelapis, Oh, ada. pelapis, biar nggak langsung kena tangan. Tangan, Pak. Terus pas kita lewat di toilet ada suara perempuan ketawa. Kita pikir senior, kan kita sudah tahu dari awal. Iya. Dan kita dipegang kaki, ada senior tangannya keluar dari kaca kelas. Itu kita anggap senior. Cuma kita kaget ketika suara cewek itu ketawa, ada suara dentuman keras di kelas. Di kelas. Iya, dentuman keras. Itu yang dengar Anda atau yang lain? Dua-dua. Cuman Anda sama Berdua. teman Anda dengar juga. Kita kaget sampai ya, kalau zaman dulu anggaplah zaman-zamannya yang takut lah, mudah kaget, apalagi di malam hari, terus suasananya lagi hujan. Hujan. Iya. Cocok lah suasana Iya. untuk yang hal-hal yang gituan. sempat yang horor. Cocok sempat banget itu. teman saya tuh sempat ketawa pas suara itu. Saya langsung teriak, soalnya saya langsung pas ada suara dentuman itu saya langsung teriak. Teriaknya maksudnya kaget gitu. Iya, Maksudnya teriak terkejut. kaget. Nah, Saya kaget. waduh gitu. Iya, teman-teman saya langsung ketawa Nah, karena ya saya kayak cewek katanya, udah. kagetannya. Itu teman Anda itu ketawa karena apa itu? Karena saya kaget tadi. Oh, karena Iya. ngetawain Anda ketika Iya, Anda saya kaget kaget, tadi iya. dia ketawa gitu. Iya, Karena mungkin dia gitu. mungkin tidak takut gitu. iya, Nah. Atau dia juga dengar kan sebenarnya? iya, dia juga dengar. Nah. Terus ngelewatin WC ada suara cewek ketawa, kita terus aja jalan. Lilin itu masih hidup, tapi di belakang telinga kita ada suara, ada hembusan angin.
mau matiin lilin. Ada yang meniup ya? Iya, kayak ada Kayak YouTube. kayak ada yang mau meniup. Iya. Jadi Matiin lilin gitu Pak ya. Nggak ngeliat ke belakang mas. Belum. Oh, Saat itu belum. Pikiran angin. Belum, ya. Paling angin, Belum. ya. Kita keliling lagi, masih ada kayak tiupan. Terus kita beraniin sama-sama ngeliat ke belakang. ah itu yang ngerasa seperti ditiup cuman Anda sendiri Enggak. maksudnya telinga Anda sendiri Kan atau teman Yang Anda pegang juga? lilin nih, kita di tengah-tengah nih. Teman saya di kiri, saya di kanan. Ah. Hembusan itu dari kuping kiri saya, kuping kanan teman saya. Oh, teman Anda juga Tengah, ngerasa. Iya, ngerasa. Ketika kami jalan, kami ngerasa pengen tahu Hmm. di belakang itu siapa, di belakang itu siapa. Memberanikan diri buat ngeliat ke belakang. Iya. Pas ngeliat ke belakang, nggak taunya ada yang masuk ke kelas, Ada yang- bayangan hitam. Bukan. bukan senior ya? Bukan itu. Kayaknya orang, soalnya napak masih larinya. Tapi hitam, Cuman Anda sama teman Anda tadi nggak ngecek, ngerespon, nggak ngecek langsung, ke kelas nggak, juga nggak? nggak. Langsung 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 maju. aja gitu. Iya, langsung maju ke depan. Langsung maju ke depan, dan terakhir kita sampai itu ditaruh di musola. Beda sama tempat yang kita awal dikumpulin. yang awal start. Iya. Nah, di situ kami tanya sama senior kami. Kak, di sini seniornya ada yang cewek ya? Nggak ada, cewek itu besok pagi datangnya. Besok pagi datangnya. Terus yang tadi ini Nah, siapa dong? kami tanyain. Itu di toilet di sekitar 10 meter dari awalan kita start, ada suara cewek di toilet ketawa. Senior bilang, serius katanya. Sumpah, demi Allah, kami bilang. Kami berdua dengar. Nanti setelah ini kita cek katanya. Kalian lihat seniornya ada yang cewek atau enggak. Setelah dikumpulin, semua senior itu cowok. Jadi Anda baru tahu ketika Iya, itu mm-mm. bahwa nggak taunya peserta pada malam itu cowok semua. Cowok semua. Jatah Senior pun, cewek panitia pun besok cowok. pagi. Iya, cewek besok pagi. Berarti cewek. Jadi ketika Anda tahu perasaan Anda gimana tuh sama teman Anda? Ketika Ya, langsung ngerinding. Langsung merinding. bukan Iya, manusia ya. iya. Jadi yang Anda sempat bertanya, yang masuk kelas tadi bukan senior. Kalau yang Setelah masuk Anda kelas tadi kayaknya senior. Ada senior, beberapa senior ada dalam kelas katanya. Mungkin yang dalam kelas emang senior. Kami meyakinkan kan biar nggak takut tadi. Iya benar. Terus senior juga bilang mungkin suara senior cowok menyerupai cewek. Tapi jelas, kami bilang jelas bukan suara yang dibuat-buat kayak cewek, emang cewek. Dan suaranya nggak sekali. Pas kami jalan tetap ketawa. Berarti durasinya panjang ketawa. Iya, panjang. Cuma nggak terus-terusan. Istilah kata ini kata burung gacor lah mungkin. Iya, iya. Durasinya Kalau panjang. pada saat kedengaran itu suaranya jelas atau agak jauh, Pak? Jelas, jelas. Oh, tapi ini kalau cerita orang tua dulu ya. Kalau memang ada suara cewek, jelas berarti posisi Jauh. Itu jauh. Iya, benar kan? Pernah kan dengar kan? Ada kan? Kuntilanak ya, Pak. Di saat suaranya jauh, berarti dia dekat gitu. Kalau kata orang tua dulu ya. Gak pernah lihat kuntilanak. Iya, yang sering Itu malam balik. Itu hantunya takut dengan Mas Puji. Iya, Bukan Mas Pujinya yang pernah kelihatan. Menyerupai- Hantunya yang takut. Menyerupai manusia. Titisan. Bukan bareng, Pak ya. Iya, iya. Nah kalau masalah menjaga lilin Mas Puji ini jagonya sebenarnya. Iya enggak? Jaganya. Ya, jadi gitu, Pak ya. Jadi itu mungkin sepenggal kisah dari Iya. Komendo Kita di pengalaman. saat mungkin mereka masih pelajar mengalami kejadian yang seperti itu. Kejadian seperti itu mungkin sangat buat bulu kuduk kita merinding juga ya. Kadang di luar nalar gitu, Pak ya. Ya benar. Cuman kita ambil positifnya saja. Mungkin kebetulan aja atau gimana. Iya. Benar. Oke, boleh dilanjut ini ceritanya nih. Mumpung masih ada waktu. Iya. Nah, Tidak ada habis ya. Habis tidak apa? Mungkin jatah Om Puji ini ada Besok ya, Pak. cerita, kisah, pengalaman. Malu-malu nggak apa-apa. Karena banyak pengalaman ya, Pak. Nah, iya. Di balik podcast ini
Banyak sebenarnya Ya, cerita benar-benar. mistis. Nggak apa-apa mas. Nggak Tuangin apa-apa. aja di sini kan sambil kita ngeronda. Mungkin ada Iya. kisah Ada jadwal mistis bentar lagi. Iya, bentar di lagi. saat bekerja atau di saat sekolah dulu kan. Iya. Nanti Bisa selain diceritakan kita ke pemirsa. gantian kita tanya ke Mas Anwar. Ah, ya bisa. Pasti Mas Anwar nggak mungkin Banyak nggak ada cerita pasti ya, nggak ya? yang horor lah. Iya. Oke, kenalkan nama saya Bang Ji. Kerjaan Sambil sehari-hari dimakan. satpam di salah satu hotel lah, dan juga udah beberapa perusahaan yang udah dijago. Tapi selama jadi satpam ini alhamdulillah tak kacau, Pak. Mana Pak? Aman-aman ya. Aku dia takut yang Jadi- aku yang takut dengan dia kan, jadi aku lebih aman kan. Takut ngeliat Mas Puji. Pacaknya Pak, enggak pernah Pak. Karena Mas Puji ngerupain setan gitu. Sejenis Pak. Kami itu Berarti satu termasuk bangsa. Om Puji ini harus bersyukur lah. Selama ini bekerja selalu dilindungi. Nggak harus melihat setan sih pengalamannya. Padahal kemarin tuh Horor. asal tempat itu sebelum dibangun sih katanya banyak nemu tulang manusia dan kepala Itu manusia kan. Lokasinya Pak di mana Pak? Salah satu gudang minimarket terbesar lah Pak. Oh, bisa tuh. Sana. Mungkin kita suatu Tapi alhamdulillah hari, mungkin suatu saat nanti bisa Bisa main-main ke sana ya. Bisa Iya. Siapa tahu ada yang bisa dikulik gitu kan Pak. ya? Nanti penonton juga boleh nih komen-komen masnya, Kalau ada tempat kritik yang- saran kalau ada kegiatan tempat-tempat kami. yang agak-agak itu buat kami ronda ke malam ini, Nah, buat kami ronda di ya. komen di bawah itu tidak apa-apa. Cariin narasumber nanti kita Iya. ajak bareng-bareng ngobrol ya. bisa. Tapi suatu saat ada mediasi ya gitu Pak. Bisa. Insya Allah kita bisa, Insyaallah tapi kedepannya kan lebih baik lagi mas ya. Iya. sekarang balik lagi ke titik awal Oh, ke jadi Jadi Om cuma- Anwar. cuman Tulang-tulang tadi Tidak gimana? kacau Jam. Mana ceritanya tidak kacau mistis Pak. Tulang tuh maksudnya gimana Pak? Iya, jadi waktu pas pembangunan awal pembangunan itu kan penebasan rumput-rumput. Oh. Jadi para operator dan pemborong proyek-proyek itu banyak waktu menggali tanah, Temen tulang. ada yang nemu sisa serangan. cuman potongan itu Pak. Iya, Berarti pengalamannya cuma sepenggal terus juga banyak yang penemuan. cerita. Banyak Seperti sih itulah ya. anak-anak yang karyawan sana cerita. Kalau benda bersejarah gitu, misalkan pusaka ada nggak di situ? Pernah nggak kita ada yang nemuin? belum, kalau benda itu memang kalau itu kan rezeki kan. Pernah kemarin nyago di salah satu mall, temen yang dapat Pak. Dapat apa? tuh? Dapat. Dia tuh sejenis kayak bentuknya tuh kayak kepompong. Tapi kupu-kupu. Pas dibuka ada pisaunya Pak, dua. Kepompong Betul, dibuka ada Iya, pisau. bentuknya kayak kepompong. Oh. Pisau Pisau atau jarum? Pisau. Oh, Beko. Kecil berarti Pak kalau ada. Biasanya kan setahu saya yang bentuk Panjang kepompong itu telunjuk ini Pak. Jadi waktu dibuka pisau kalau dua-duanya Pak, masih lagi. Oh. Oh, jadi berarti satu pasang. Kalau istilah mustika tuh sejenis apa namanya itu besi kuning. Oh, besi oh, kuning. bahan terbuat dari Enggak, besi kuning setahu gitu. saya kalau yang sejenis kepompong itu biasanya ada kayak jarumnya di ujungnya. Kan Di, ada di yang ujungnya itu, kan kepompong itu kan bulat kan. Besi atau Kayak ada jarumnya Enggak ada gitu, biasa. Iya, itu Kak. Kalau yang Tapi dia nggak ada tahu. jarum itu dia masih asli. Baru kadang jarum itu lah di Mbak Wong. Tinggal kepompongnya baik. Itu kan sepasang dia tuh. kepompong jarum. Di jarum sama kepompong itu sepasang. Itu pisau itu kuningan, Kuningan. bisa dijual kan? Enggak, itu Rencana kalau tuh nanti bawa cinde Pak. kalau disimpan Mas lama-lama itu jadi kupu-kupu. Oh, bukan. Berhubung Om Puji Pisau enggak gitu ya, Pak, ya? temennya enggak tahan dijual. Enggak tahan nunggu jadi kupu-kupu. Itu sebenarnya punya barang itu belum sampai keluar mall itu Pak. Jadi budak tuh cak mana ya? Tidak terlalu yakin dan tidak terlalu percaya dengan barang itu. Jadi tunjuknya ke orang lain. Oh, dikasih cuma-cuma ya? Dikasih. Iya Pak, aku nemu barang ini Pak di Bucuk. Tak kalau mereka kayak yang nyari. Iya. Pas tunjuk sama kawannya. 15 menit dari situ hilang nih kawannya. Oke. Bos, serem. Jadi cuman sebatas itu saja cerita mistis. Bukan cerita, pengalaman lah. Banyak sih. banyak. Banyak ya. Cuma Mungkin Cerita uang baik cuman sekedar Pengalaman dengan pribadi cerita aja itu kan. Oke. Aman pribadi
tok nyingok tuh nak usaha jelek janganlah ada. Kasihan dengan dia nyu. Siapa yang mau lah kayak gitu. Iya, kasihan dengan dia nya. Jadi Kita dilindungi kan udah bersyukur. Iya. Berarti Anda udah padahal yang di masuk. salah satu gudang minimarket Dilindungi. terbesar itu banyak sih. Ada yang jingok cewek Mungkin duduk. rekannya Pak, rekannya pasti sering lihat-lihat. Enggak, Pak. Enggak juga ya? Oh, Tapi yang dominasi istilah kami itu anak gudang. oh orang gudang. Karena itu kan 24 jam tuh. Yang jaga itu. Maksudnya pekerja gudang Hidup bukan hidup seperti 24 jam. Pemanggung dong. Anak gudang. Enggak, Pak, ini Pak, anak kita. kapak. Bukan Agus, anak gajah Sering. bulan. Sampai ada yang kemarin cerita anak-anak dikejar pocong, Pak. Waduh. Dari belakang sampai depan. Lari pocongnya. Lari atau loncat Pak? Lari terbang. Terbang. Udah Lari di pocongnya. udah milenium, Pak. Oh iya, udah ada sayap nggak Pak? Kayak Saras 088 bisa terbang. Tapi hati-hati loh Pak, pocong itu kalau terbang lewat tinggi, dia lepas sensor, bisa hilang kendali Pak. Tarik aja, Pak. Drone, Kayak gitu. Pak. Ah, Itu malu drone, deh. Pak. Oh, gitu. Drone, Pak. Oh iya, itu Drone, gitu, Pak. Sorry pemirsa, ini agak bercanda sedikit. Berarti Biar horor jangan terlalu komedi tegang. nih. Iya. Iya, jadi Pengalamannya. Iya. bisa mana? Soalnya ada kata memang horornya kan. Oke. Belum, insya Allah jangan sampai lah. Oke, terima kasih untuk Om Puji, Om Indo, Om Majid, dan Om Agung sudah berbagi kisah pengalaman cerita masing-masing. Iya, kalau kami ini sudah galau, Pak. Tinggal Bapak P belum, Pak. Oh, jadi ini maksud saya mau langsung ke penutupan Iya, sebenarnya. Pak. Kaget dulu cerita dulu kamu tuh, Pak. Kamu lah cerita baru penutupan. Kan tadi kan udah dijelasin, udah masuk bukan dijelasin, udah cerita latar masing-masing dengan cerita Jadi- horornya. Sekarang Pak Anwar, Ya, kita Ada kembali cerita. kembali ke Jadi laptop gini, ya, gitu ya. Oh, kembali ke Anwar. Ya. Laptop punya uang, Pak. Oh, siap. Marah ya. Saya seperti dengan Om Puji tadi ya. Sebenarnya saya juga belum ada sih selama ini kisah mistik yang saya alami. Belum pernah juga itu, alhamdulillah juga ya. Mungkin masih dilindungi kayak Om Puji tadi kan. Saya, ini rokok siapa ini? nah, ini rokok saya nih. Aduh, pingsan. Jadi mungkin kalau pengalaman pribadi horor itu saya alhamdulillah selama ini nggak ada lah yang kayak gitu. Mungkin tapi saya pernah dengar cerita dari almarhum bapak saya kan, ketika dulu masih ngojek ya, zaman saya kecil kan dulu bapak saya ngojek kerjaannya ya. di ngojek. mana Pak? Tapi belum ada tuh Gojek. Ojol. Iya. Bukan aja loh. Masih Opang, Opang. Opang. Ojek pangkalan. ojek offline, Opang. ojof, Oh, ojek. offline jadi ya. Bawa opang aja. Jadi ketika bapak saya ngojek tuh nggak tentu sih, kadang ya namanya ini kan kadang balik malam, kadang sore kan kalau ngojek nggak tentu. Nah, di suatu ketika bapak saya pulang ngojek itu malam, sekitar habis isya, mungkin jam 8 lah, sekitar jam 8 malam. Itu di kampung saya dulu tuh kebetulan daerahnya di lereng gunung. Oh berarti bukan di Sumatera Pak ya? Bukan, saya di daerah Pulau Jawa sana, Pulau Jawa. di lereng gunung kan. Bukan ini Jadi Pak, kembar itu untuk bukan. bukan Kemarin bukan. Sebelahnya, Pak. Oh, sebelah. Ini gunung kembar, ada lerengnya, ada di lereng gunung kembar itu ada itu, Pak. jadi sepanjang jalan itu menuju ke Rawa-rawa. rumah itu kan, untuk lampu jalan itu belum ada, kiri kanan masih kebun lah, hutan lah. Itu kira-kira tahun berapa Pak ya? Kejadian. Nah, saya kurang ingat juga soalnya saya masih kecil itu. Oh, masih kecil. Berapa lah umur sampai lah? 90-an berarti. Ya. Sekitar mungkin 2000-an lah, maksudnya Udah 2000 sekolah, entah SD 2001, lah. 2002 gitu kan. 2000-an. 2000-an. Saya masih ya, berapa tahun lah, 5 tahun mungkin. 5 tahun berarti masih 90-an, Pak. Nah, ketika itu saya mau pulang dari bawah, dari kota. Kalau mau pulang tuh sekitar 40 menit. Melewati itu hutan-hutan itu. Itu yang nggak ada semua, lampu. Pak, 40 menit Pak. Iya, 40 menit itu menuju ke rumah udah gelap gitu. Istilahnya jalan itu udah nggak ada lampu. Kecuali udah sampai di desa baru ada lampunya, lampu rumah. Nah, gitu. Kalau di jalannya Di mana-mana tuh Pak, emang kita nak ke gunung, Pak. belum ada. Lewat hutan dulu, Pak. Oh, kayak Ninja Tori. Nah, lewat hutan, ke gunung-gunung kan, baru ketemu gunung. Ah, benar. Jadi mungkin di suatu tempat itu namanya Ngeroto kalau nggak salah tempat itu, karena habis nanjak
dia agak rata jalannya. Jadi orang situ namanya ngeroto daerah. Udah itu rata lah, itu nanjak lagi udah. Nah di situ pas lagi naik motor itu, Pak, saya lihat di tengah jalan itu ada apa tuh namanya, kayak yang dari anyaman dari bambu kayak bakul gitu, apa namanya istilah? Keranjang. Ya keranjang, Keranjang gede itu Pak ya. keranjang yang gede. Kalau petani itu bawa Nah ya untuk bawa hasil pertanian. beras itu kan, Gitu ya. bakul lah istilahnya apa atau apa. Nah itu, Bakul yang dipikul yang, itu. yang dari bambu itu kan, Bakul itu yang posisinya tengkurap itu di tengah jalan. Nah niat bapak saya, kok ada yang naruh bakul di tengah jalan Menghalangi jalan. atau nyampak kan, jatuh lah, maksudnya orang bawa jatuh kan di tengah jalan. Nah niat bapak saya mau disingkirin, maksudnya dipinggirin, tapi tidak turun dari motor, jadi sambil motor sambil ditendang itu bakulnya. kaki ya? Dia pakai kaki tendang ke, Sepak. dia disepak bahasa Palembang. Padahal bakul-bakul di jalan ketemu gitu aja lah pikiran kali ya. Ya mungkin bakul ya namanya kita kan biasa kan, bakul biasa lah, nggak mungkin enggak. Tinggal Pak ya. Lebih jam. Nah pas ditendang berubah bakul itu Pak. Jadi apa Pak? Kata bapak saya itu ceritanya dulu sosoknya hitam tinggi besar. Pas ketika ditendang itu sampai di pinggir gelingan langsung berubah dia. Kapan digosok itu kan? Kan posisinya dia tuh bermotor tuh nggak ngebut. Pas nendang tuh nggak mungkin kan, ini kan sambil ngebut agak pelan dia, agak lambat. Nendang kan masih sempet kan lihat mulai kan, pas mulai itu udah yang gitu langsung merinding bawa saya, langsung ngebut baru motor. Sampai rumah langsung masukin motor, langsung ke kamar tidur. Ibu saya nanya pun maksudnya belum berani untuk bercerita, masih diam aja kan, langsung tidur aja. Nah pas paginya baru bapak saya cerita. Hitam tinggi ya. Iya. Berarti seperti genderuwo gitu ya. Nah Hampir ya? mungkin lah kayak gitulah istilahnya. Jadi bakul tadi tendang ya Pak? Iya. Tendangnya langsung berubah hitam. Langsung digosok berubah putih deh Pak. Kok bisa? Ini digosok-gosok. Jin gitu ya. Bukan, bakul lah putih digosok. Namanya digosok. Banyak nonton ala jin. Bukan alamat. Nah jadi cerita pribadi saya tuh alhamdulillah belum ada lah hal-hal yang kayak gitu. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Mungkin juga bukan pengalaman pribadi saya. Jadi pengen? Saya Kalau Pengen. kalau bilang nggak pengen. kayak gitu hampir, kalau ingat-ingat almarhum bapak juga kan, bapak udah almarhum juga Pak. Iya. Itu pernah cerita sih, entah mitos ya, entah fakta. Jadi kalau dulu namanya ada Mes Santoso tuh, bekas gedung Belanda, bapakku tinggal dekat bekas gedung Belanda itu kan sebenarnya. Di Bandung itu ya? Enggak, di Palembang. Oh. Jadi apa? Pas hujan Pak, namanya rumah zaman dulu kan bubuk bilang kan. Hujan tuh emang dekat rumah tuh ada pohon kelapa. Nah ada pohon kelapa itu kayak jatuh di atas apa? Di atas dari pohon ke genteng itu. Gelundung guru cebuk gitu kan. Keluarlah bapak tadi. Waktu dicek, memang kelihatannya kelapa, jadi diangkat kan. Ya. Waktu kelapa diangkat, katanya kepala Pak. Wah. Meringis. Nah itu Oh. mitosnya sih katanya gelundung meringis. Iya benar. Saya pernah dengar aja itu. Iya sih. Pernah dengar. Cuma juga. nggak tahu. Alhamdulillah jangan sampai ketemu gitu kan. Pengen. Banyak cerita Jangan masyarakat sampai. tentang gundul pringis banyak juga. Mas. Iya, gelundung meringis. Cuman jarang orang yang ini kan itu. Oke, mungkin cerita kami pada malam hari ini berhubung udah larut malam, mungkin kita mau lanjut ngeronda Pak ya, mau keliling ke desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman ini yang udah bergabung, udah berbagi cerita pengalaman, mungkin sedikit bisa mungkin menghibur penonton. Terima kasih juga untuk mungkin para penonton yang berada di rumah, sudah membantu untuk istilahnya mengembangkan channel kami. Mungkin bisa untuk dikritik, saran melalui komentar Pak ya. Namanya kita channel rintisan Dan namanya. mungkin Baru. kedepannya kami akan melakukan perjalanan spiritual, istilahnya apalah, napak tilas. Nah benar lah, napak tilas tentang sejarah maupun peristiwa yang ada di kota Palembang. benar kata Om Puji. Nah, yang Jangan berada lupa. kebetulan tempat tinggal kami berada di Palembang. Palembang, jadi kita muat apa saja sih misteri yang berada di
Kota Palembang. Mungkin kedepannya bisa Ya, keluar lebih kota. maju, Lebih kalau udah maju kita bisa keluar. Benar-benar. Nantinya konsepnya kita review tempat yang ada mitosnya, dan kita cari narasumber yang punya cerita horor. Konten yang Iya. ada. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen. Oke. Terima kasih pemirsa. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan dan kenikmatan. Amin. Terima kasih.